Park Hang-seo sudah lama prediksi hancurnya Vietnam di tangan timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, inilah kata-kata Sandy Walsh soal dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Hye dan Martin Paes. Yang terakhir, respon PSSI soal pelatih Persija Jakarta yang enggan lepas pemain kepada timnas U23 Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, kehancuran Vietnam sudah jauh hari diprediksi oleh Park Hang-seo, bahkan diucapkan ketika masih berada di puncak kesuksesan. Kekalahan dari timnas Indonesia yang berbuntut kegagalan di Piala Asia kemarin ternyata punya dampak yang luar biasa terhadap sepak bola Vietnam. Hingga momen puncak kejatuhan Vietnam seperti yang sudah diprediksi jauh sebelumnya oleh sang mantan pelatih Park Hang-seo. Ya, Park Hang-seo sudah lama memperingatkan bahwa akan ada waktu di mana Vietnam mengalami kehancuran di level tim nasional. Karena itulah Park Hang-seo tidak mau banyak sumbar dengan prestasi yang ia torehkan bersama Vietnam, mengingat ada hal yang dikhawatirkan, yakni masa di mana kehancuran tengah melanda sepak bola Vietnam, dan menurut publik lokal masa itu sedang terjadi sekarang. Ya, mayoritas publik Vietnam merasa jika kualitas Philippe Troussier masih di bawah pengganti Park Hang-seo, maka wajar banyak kritik yang menyerangnya. Hasrat selalu memetik kemenangan dalam pertandingan yang diinginkan publik Vietnam masih belum bisa diwujudkan oleh Troussier. Apa yang baik hari ini juga bisa jatuh ke neraka suatu hari nanti, kata Park Hang-seo seperti dikutip dari Soha.vn. Ya, itulah sepak bola, semuanya diputuskan dalam 90 menit. Saya mencoba menjalani kehidupan normal karena saya tahu yang terkenal itu seperti kepulan asap, ujarnya. Ya, riwayat mentereng Park Hang-seo melawan timnas Indonesia pun runtuh oleh Troussier yang sudah 2 kali menelan kekalahan dari skuad Garuda. Pertama di semifinal SEA Games 2023 dengan skor 2-3, lalu yang kedua di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dengan skor 0-1. Media Vietnam Soha.vn bahkan menyebut Troussier dan tim asuhannya butuh dukungan spiritual yang cukup untuk bisa menghadapi timnas Indonesia nantinya. Belakangan ini Troussier dan timnya harus menanggung banyak kritikan, bahkan berpaling dari beberapa fans. Ya, jika tidak mendapatkan dukungan spiritual yang cukup, maka coach Troussier dan timnya akan sulit punya tekad dan ketabahan tertinggi dalam menghadapi tekanan dari Indonesia, ujarnya. Vietnam akan kembali bertemu timnas Indonesia dalam laga lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan beruntun melawan timnas Indonesia di babak tersebut akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertandingan pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SGBK Senayan, Jakarta. Sementara itu laga kedua akan digelar di Hanoi, Vietnam, tepatnya di Stadion Bidin. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh sudah mendengar kabar jika Garuda bakal kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan dalam waktu dekat ini, yakni Tom Hye dan Martin Paes. Menanggapi hal tersebut, Sandy menyambut baik akan bergabungnya Hye dan Paes. Ia pun menilai ini semua untuk memperkuat timnas Indonesia. Sandy pun mengaku sudah mengenal Hye, jadi ia tahu betul betapa hebatnya gelandang bertahan tim SC Heerenveen tersebut. Tidak heran jika Sandy benar-benar tidak sabar untuk segera bisa bermain bersama Hye di timnas Indonesia. Tom Hye merupakan teman baik saya dan ya, saya sudah lama tidak mendengar kabar dari dia. Saya hanya berkomunikasi dengan dia ketika dia datang ke Jakarta. Ya, saya senang tentu dia akan bergabung dengan tim Indonesia, kata Sandy. Masih menurut Sandy, Hye merupakan sosok pemain yang hebat. Ia pun berharap Hye bisa segera bergabung dengan skuad Garuda sebelum melawan Vietnam di laga lanjutan grup F kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 mendatang. Dia itu pemain yang bagus dan profesional ya. Saya senang dapat kesempatan bermain bersamanya. Saya pun berharap Tom bisa bergabung dengan kami pada Maret nanti, namun kita harus lihat dulu tuh. Saya sejauh ini belum tahu seberapa jauh prosesnya tentang naturalisasi, kata Sandy. Namun kabar buruknya, peluang Hye bermain di laga timnas Indonesia versus Vietnam di laga kandang tandang nanti terbilang kecil, sebab Hye yang saat ini tinggal menunggu pertemuan dengan Komisi 3 dan 10 DPR RI baru bisa melanjutkan proses naturalisasi pada awal Maret mendatang. Hal itu pun tidak terlepas dari DPR RI yang sedang reses. DPR baru akan menggelar rapat lagi pada Maret 2024. Padahal laga melawan Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam yang digelar di Jakarta dan Vietnam, akan diselenggarakan pada 21 dan 26 Maret 2024.
Jadi, ada kemungkinan Tom masih belum bisa menjadi warga negara Indonesia saat melawan Vietnam nanti, sementara Paes sendiri baru mulai proses naturalisasi pada Januari 2024. Jadi, Sandy tampaknya harus bersabar jika ingin bermain bersama Hey dan Paes di timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, Sandy Wallace juga antusias dengan hadirnya Paes meski tidak terlalu mengenal kiper yang bermain untuk klub Amerika Serikat Dallas FC itu. Dan di informasi bola yang terakhir, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menanggapi komentar pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang enggan melepas pemainnya jika ada yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Ia mengatakan PSSI bakal terus berkomunikasi dengan seluruh klub Liga 1 agar pemain yang diinginkan Sinteyong bisa bergabung. Oh ya, kami akan komunikasikan lagi dengan intens kepada klub masing-masing termasuk Persija, kata Sumarji. Ya, Thomas Doll sebelumnya dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan pemainnya pergi jika diminta untuk membela timnas U23. Ia beralasan turnamen itu digelar bersama dengan fase genting Liga 1 dan ia membutuhkan para pemain utama Macan Kemayoran untuk bersaing. Timnas U23 Indonesia memang rencananya akan memulai pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 Maret sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Di satu sisi, Persija bakal melakoni laga pekan ke-30 Liga 1 melawan Bali United pada 30 Maret. Setelah itu, tim asuhan Thomas Doll masih menyisakan 4 laga hingga akhir April dan saat ini Macan Kemayoran sedang dalam perburuan mengamankan tiket ke babak Championship Series dengan cara finish di urutan 4 besar. Dan demi mencapai target tersebut, Persija yang kini berada di peringkat ke-9 klasmen sementara mesti meraih hasil yang maksimal pada 10 pertandingan ke depan. Thomas Doll hanya akan melepaskan pemainnya jika musim kompetisi telah berakhir. Ya, memang polemik pemanggilan pemain ini bukan kali pertama terjadi. Di tahun lalu, Persija dan PSM Makassar menolak melepas pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 karena ajang tersebut tidak masuk kalender FIFA. Di sisi lain, kompetisi Liga 1 juga tetap bergulir sehingga pemain dipanggil Sinteyong saat itu juga sedang dibutuhkan oleh klub. Karena Piala Asia U23 2024 juga tidak masuk dalam agenda FIFA, maka memang klub berhak untuk tidak melepas pemainnya. Sumarji pun sebelumnya mengatakan jika PSSI telah berupaya mencari jalan tengah dengan hanya akan memanggil maksimal 3 pemain dari setiap klub Liga 1. Saya kira kalau kemarin melihat daftar pemain yang ada, kayaknya dari satu klub maksimal 3 pemain, nggak ada yang lebih. Katanya di Stadion PT IKA Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari kemarin.